Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita masuk ke bagian berikutnya, mari kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia bagian berikutnya. Jagat Segoro Demit, 3 Pendekar, karya dari Dio Seta. Saat ini, tepat di hadapanku tengah berdiri seorang dukun sakti yang dijuluki sebagai Topo Ulo atau Pertapa Ular. Seluruh pelindung yang kupasang dengan Cahyo bisa dengan mudahnya ditembus oleh pengikut-pengikutnya yang berwujud manusia setengah ular. Danan, ra ono pilihan, kita kudu ngadepin musuh ini, ucap Cahyo yang paham benar dengan situasi sekarang. Amarah dukun itu benar-benar memuncak setelah Rumi yang seharusnya menjadi tumbal terakhirnya kami bawa pergi. Balik no cawe dok kui, nek kue isi pengen urip, teriak dukun itu di tengah derasnya hujan yang masih mengguyur halaman rumah Pak Karyo. Wes, ra usah banyak omong, kau sudah tahu kan jawaban kami, ucap Cahyo yang telah bersiap menghadapi mereka. Cahyo, dukun Topo Ulo itu biar urusanku, bantu aku lawan pengikut-pengikutnya. Aku memperingatkan Cahyo sebelum terlambat. Bukan tanpa alasan, dukun itu adalah pengguna mantra dan kutukan yang bukan merupakan kalian Cahyo. Tapi aku yakin, apabila tidak ada pengikutnya yang mengganggu pertarungan kami, aku masih bisa mengatasinya. Pertarungan dimulai ketika sesosok ular berbadan manusia menyergap Cahyo dari atas rumah Pak Karyo. Untungnya Cahyo dengan sigap menghindarinya. Aku menarik kerisku dan menerjang ke arah dukun bermata hitam itu. Namun siluman serupa sudah bersiap menghadangku di depan. Sebelum sempat kulancarkan serangan, sebuah pukulan dari lengan besar Cahyo yang sudah dirasuki Wanasuro dengan tegas menyingkirkan siluman yang menghalangi. Fokus sama dukun itu, kroco-kroco ini urusanku, teriak Cahyo yang dengan sigap membersihkan jalanku. Melihat hal itu, dukun itu mengeluarkan kembali keris pusakanya dan bersiap bertahan. Seolah sudah mempersiapkan semuanya, dukun itu menghindari serangan-seranganku dengan membacakan mantra-mantra yang mengalun seperti musik yang menyeramkan. Kabut hitam mulai bermunculan di sekitar pertarungan kami. Kabut inilah yang sebelumnya sempat membuatku kewalahan saat melawan dukun ini sebelumnya. Cahyo, jangan dekati kabut ini, ucapku memperingatkan Cahyo. Sebuah pukulan dihantamkan ke tanah oleh Cahyo. Kekuatannya yang besar menciptakan angin yang kuat untuk menyibakkan kabut itu. Namun entah, kabut ini tetap mengelilingi pertarunganku dan dukun itu walaupun di tengah hujan deras. Percuma saja bocah ingusan, kabut ini tidak akan hilang sampai pertarungan kita usai, ucap dukun itu dengan bangga. Sebuah serangan menyebabkan kedua keris kami beradu. Dentuman yang besar dari pertemuan kedua pusaka ini bahkan sampai menyibakkan tetesan-tetesan hujan yang membasahi kami. Berkali-kali keris pusaka itu beradu dengan keris raga sukmaku, namun tak satu pun serangan yang mampu melukai salah satu di antara kami. Dukun ini membaca mantra dengan semakin cepat dan mempercepat gerakannya hingga berhasil mendaratkan beberapa pukulan dan tendangan di tubuhku hingga terjatuh. Mati kau bocah! Dukun itu melompat dan bersiap menusukkan kerisnya ke jantungku. Namun segera kuhindari. Hanya serangan keris itulah yang harus kuhindari. Semua serangan fisiknya masih mampu kutahan. Aku tahu dengan jelas sumber kutukan dari kabut ini berasal dari keris pusaka berwarna hitam yang ia gunakan. Dan jelas itu akan berakibat fatal bila mengenai tubuhku. Cukup hebat kamu masih bisa bertahan dari kabut ini. Tapi kita lihat seberapa lama kau mampu bertahan. Setelah berhasil membaca mantra, kabut beracun yang mengelilingi kami berubah menjadi semakin pekat. Aku harus segera menyelesaikan pertarungan ini
sebelum dukun ini mengetahui siasatku. Sebuah mantra kubacakan pada keris dan kepalan tanganku dan menghujamkan keris Raga Sukma untuk beradu dengan keris hitam miliknya. Dengan kekuatan dari mantra itu, seranganku mampu sedikit mementalkan lengan dukun itu hingga membuka pertahanannya dan mendaratkan ajian lebur saketi ke tubuh dukun itu. Sebuah serangan yang fatal. Dukun itu terpental dan memuntahkan darahnya. Aku tidak menyia-nyiakan kesempatan dan segera menerjang dengan kerisku. Dukun itu tetap berusaha bertahan hingga keris pusakanya pun terpental. Di tengah kondisinya yang mendesak, ia memanggil sekumpulan ular beracun pengikutnya untuk menjauhkan diri dariku. Sayangnya, aku tahu dengan jelas itu tidak akan berhasil. Aku melompat, aku melayang dan menancapkan keris Raga Sukma pada tubuh dukun itu. Namun tetap kuhindari titik vitalnya. Setidaknya serangan ini bisa menghapuskan kesaktiannya. Brengsek, kau menipuku, ucap dukun Topo Ulo itu. Aku tersenyum. Rupanya siasatku berhasil. Kabut dan racunku tidak mempan. Rupanya saat ini kamu berwujud Sukma, umpat dukun itu yang terlambat menyadarinya. Setelah pertempuran pertama kemarin, aku sudah menyiapkan siasat apabila berhadapan dengan dukun ini lagi. Keris Raga Sukma memiliki dua wujud, wujud fisik dan wujud gaib. Wujud gaib dari keris Raga Sukma lah yang bisa membuat pemilik keris ini memisahkan sukmanya dari raga dengan tetap membawa keris ini di genggamannya. Yang terpenting, aku harus bertingkah seperti bergerak dengan wujud fisik agar dukun itu tidak menyangka aku menghadapinya dalam wujud sukma. Setelah kabut hitam mulai menghilang, aku segera menoleh ke belakang untuk membantu Cahyo yang tengah sibuk dengan siluman-siluman ular itu. Sayangnya, kecemasanku sia-sia. Ternyata Cahyo tengah asik duduk berteduh di bawah pohon mangga milik Pak Karyo dengan siluman ular yang bergelimpangan di sekitarnya. "Oh, wes rampung toh," ucap Cahyo dengan santainya. Aku hanya menggeleng-geleng. Entah sudah sekuat apa Cahyo sekarang. Ia segera berdiri dan menghampiriku penasaran dengan kondisi dukun itu. "Kalau sudah aman, kita cek kondisi Rumi," ucap Cahyo yang mengingatkanku kondisi adiknya, Dimas, yang saat ini sedang kerasukan siluman ular pengikut dukun itu. Aku meninggalkan tubuh dukun Topo Ulo itu di tengah hujan. Dari bekas luka yang kutusukan, terlihat samar-samar bayangan hitam keluar dari tubuhnya. Mungkin saja itu wujud kesaktian yang dia dapat dari tumbalnya. Tuh, sebuah suara terdengar mendekat sebelum kami sempat masuk ke rumah. Duk, tak duk, tak duk, duk, duk. Suara itu lebih seperti suara gendang yang ditabuh. Penak nyokot rawit, timbang tuku bakso. Suara seseorang terdengar mengalun seperti tembang yang akan berlanjut. Kali ini ditembangkan oleh sosok makhluk yang menari menuju dukun Topo Ulo yang terkapar di tengah hujan deras. "Penak dadi demit, timbang dadi menungso," begitu katanya. Makhluk itu melanjutkan tembangnya dan samar-samar mulai terlihat wujud makhluk yang persis seperti saat aku meninggalkan kampung Srawan. Astagfirullah. Aku menoleh pada Cahyo memastikan keadaannya. Terlihat tangannya mengepal dengan keras seolah menahan emosinya. "Benar Danan, itu dia. Dia yang menghabisi seluruh penduduk desaku," ucap Cahyo dengan raut muka yang menyeramkan. Jangan gegabah Cahyo," ucapku mencoba menahan emosinya dan bersiap jika Cahyo termakan oleh amarahnya. Tarian makhluk itu mulai berpola aneh diiringi dengan dua orang yang menabuh gendang. Tunggu, aku tahu kedua orang itu. Mereka seniman jalanan yang jadi relawan saat mengubur jasad warga kampung Srawan. Rupanya mereka sudah berencana menjadikan tumbal Topo Ulo agar menjadi arwah penasaran. Perlahan terlihat seluruh bayangan hitam yang keluar dari bekas luka dukun Topo Ulo merasuk ke tubuh makhluk yang sedang menari menggunakan topeng hitamnya. "Danan, tahan makhluk itu. Jangan sampai ia mendapatkan kesaktian dari dukun itu," perintah Cahyo yang bergegas menerjang makhluk itu. Aku mengerti. Setidaknya Cahyo bergerak bukan karena dendamnya. Ia masih bisa berpikir dengan akal sehatnya.
Sebuah pukulan dilancarkan oleh Cahyo dengan kekuatan penuh. Namun, demit itu tetap menari dan menahan serangan Cahyo hanya dengan sapuan angin dari kemayu tarian lengannya. Aku mencoba menyusul untuk menyerang, namun ada yang aneh. Tubuhku tertarik merasuk ke arah penari ludruk itu bersamaan dengan siluman-siluman ular yang menuju ke arahnya. Sepertinya makhluk itu bisa menjadikan wujud roh makhluk apapun menjadi kekuatannya. Ku coba pertahankan kesadaran sukmaku sekuat mungkin, hingga tak mampu untuk sedikit pun membantu Cahyo yang berhadapan langsung dengan penari ludruk itu. Cahyo memanggil kekuatan Wonosuro dan menyerang makhluk itu, tapi sama saja, tidak ada serangan Cahyo yang berpengaruh. Sialnya, sepertinya makhluk itu mulai mencoba untuk membalas. Wirama. Makhluk itu mengucapkan sebuah kata yang diikuti dengan perubahan permainan pemain gendang di belakangnya. Suara itu terdengar semakin keras dengan irama yang mengerikan. Cahyo yang berada di dekat makhluk itu menutup kupingnya, seolah permainan itu menyiksa pendengarannya. Wiraga. Seolah menyatu dengan irama yang dimainkan, penari itu melancarkan serangan dari tangan dan kakinya yang dikelilingi aura berwarna hitam. Sialan, jangan main-main, teriak Cahyo yang menahan serangan makhluk itu sekuat tenaga dengan seluruh kekuatan yang ia miliki. Bahkan dengan kekuatan Wonosuro yang merasuki tubuhnya, Cahyo tetap terpental. Wirasa. Dan seketika suara alunan musik tidak terdengar olehku. Sepertinya Cahyo juga merasa hal yang sama. Padahal pemain kendang itu masih terlihat memainkan alunan alat musiknya. Perlahan, penglihatan demi penglihatan merasuki pikiran kami. Brengsek. Mendadak emosi Cahyo menjadi berubah seolah penuh amarah. Rasa sakit di lenganku muncul bersamaan dengan penglihatan saat lenganku terputus oleh siluman ular saat diimah leweng. Rasa sakit yang tidak tertahankan menyebabkan aku tak mampu lagi mempertahankan kesadaran. Sepertinya kondisi Cahyo lebih parah. Matanya dipenuhi amarah saat ini, dendam menguasai dirinya sepenuhnya. Sebuah pantangan telah dilanggar hingga roh Wonosuro meninggalkan tubuh Cahyo yang mulai kehilangan dirinya. Cahyo memaksakan untuk menyerang dengan amarahnya tanpa bantuan dari Wonosuro. Jelas itu adalah tindakan bunuh diri. Hanya ada satu celah. Mungkin saja jika aku bisa menghunuskan keris raga sukma ke tubuh makhluk itu, tepat sebelum sukmaku terhisap, kami masih bisa selamat. Aku mencoba cara beresiko itu dan membiarkan aliran energi yang terpancar menarik tubuhku yang berwujud sukma. Ketika semakin dekat, aku bersiap menghunuskan keris ke tubuh penari ludruk itu. Namun saat sebagian sukmaku mulai menyatu, terlihat ribuan roh penasaran hingga demit dari zaman kerajaan dari tubuhnya menghalangi usaha terakhirku. Ini adalah akhir. Kupikir tidak ada lagi yang dapat kami lakukan. Namun ternyata samar-samar rasa hangat mulai menjalar di tubuhku. Ketika aku mencoba menoleh, terlihat kobaran api besar membakar Cahyo. Dan itu sama persis dengan yang saat ini mulai menjalar ke tubuhku saat ini. Ini Geni Baraloka. Aku berteriak sembari mencari keberadaan satu-satunya orang yang bisa menggunakan ilmu ini. Pak Le! Aku berteriak kepada seseorang yang baru saja muncul dengan bajunya yang sederhana. Dengan adanya Geni Baraloka, aku dan Cahyo kembali mendapatkan kesadaranku dan mundur menjauh dari penari ludruk itu. Bukannya segera membantu kami, Pak Le malah sibuk menurunkan barang-barangnya dari sebuah mobil angkutan umum berwarna biru yang mengantarnya. Matur suwun yo Pak Mardi, cepat pergi, di sini tidak aman, ucap Pak Le yang sepertinya sudah akrab dengan sopir angkutan umum itu. Aduh Pak Le, cepat bantuin kita, keluhku yang merasa kesal dengan tingkah laku Pak Le. Sabar, ngopo tau buru-buru, ucap Pak Le masih dengan santainya. Kuwi lo Pak Le, kita hampir kalah dari demit itu. Tunggu Danan, lihat di hadapanmu, ucap Cahyo yang sudah mulai tersadar dari pengaruh demit itu. Aku melihat sekitar dan segera bingung dengan apa yang terjadi. Penari ludruk bertopeng hitam dan para pengikutnya saat ini sudah tidak ada di depanku.
Begitu juga dengan dukun pertapa ular yang seharusnya terkapar di sana. Aku menoleh ke arah Pak Lek dengan perasaan heran. "Kula nuwun, Karyo, aku sudah datang yo." Pak Lek berjalan dengan polosnya ke rumah Pak Karyo tanpa memperhatikan kami yang sudah babak belur. "Bikinin air hangat ya, hujannya deras banget, keburu masuk angin aku," ucapnya pada Pak Karyo yang berlari menghampirinya. Jagat Segoro Demit itu hanyalah salah satu semesta dari ribuan semesta yang tidak pernah bisa kita ketahui jumlah pastinya. Tempat itu adalah asal muasal dari siluman ataupun demit yang kadang mengambil tempat di semesta ini. Ruang dan waktu tidak berbatas di sana. Berbagai makhluk dari setiap zaman mungkin saja berada di sana. Bahkan untuk mereka yang sudah menguasai kekuatan dari tempat itu, konon mereka bebas berpindah tempat, bahkan berpindah waktu melalui jagat Segoro Demit. Sayangnya, semesta itu memiliki kesadarannya sendiri. Semakin banyak kekuatan itu digunakan, semakin besar pula kesadaran penggunanya terenggut. Sebuah cerita yang cukup panjang diceritakan Pak Lek yang sudah sempat menginap semalam bersama kami. Dengan adanya Pak Lek di sini, Rumi yang sebelumnya kerasukan roh ular kiriman Topo Ulo kini sudah mulai pulih. Sayangnya trauma akan kehilangan keluarga dan orang-orang terdekatnya tidak akan pulih secepat itu. Setelah kekalahan Topo Ulo, Dimas bermaksud mengajak adiknya Rumi ke Jakarta dan tinggal bersamanya. Namun Pak Lek menyarankan untuk menunggu kurang lebih 1 minggu lagi hingga kami benar-benar memastikan tidak ada yang mengincar mereka. "Pak Lek, aku penasaran. Kok tiba-tiba ludruk topeng ireng itu menghilang saat Pak Lek datang?" tanya Danan. Cahyo juga penasaran. Namun ia masih merenung memikirkan kekalahan telak yang dialaminya saat melawan makhluk itu. Ia hanya tidak mau menyia-nyiakan tenaganya untuk melawan kita bertiga. "Kita jangan besar kepala," ucap Pak Lek yang memang terlihat selalu waspada. "Wah, serius banget. Ini dimakan dul. Kasihan Mas Danan dan Mas Cahyo dari kemarin belum istirahat," ucap Pak Karyo pada Pak Lek. Terlihat sepiring pisang goreng yang disuguhkan Pak Karyo mampu mencairkan suasana tegang yang kami rasakan. Perbincangan kecil terjadi di antara kami. Mulai cerita saat Pak Lek membantu warga desa Pak Karyo yang kena guna-guna beberapa tahun lalu, hingga akhirnya mereka bisa berteman. "Karyo, habis ini aku pamit dulu ya. Titip Dimas dan adiknya," ucap Pak Lek tiba-tiba. "Lah kenapa toh buru-buru? Istirahat dulu. Kita kan lama ndak ketemu," tanya Pak Karyo. Keberadaan kami bertiga yang membawa jimat patahan kayu ini bisa membahayakan rumah ini, bahkan seluruh desa. Kita tidak tahu makhluk apa lagi yang akan datang, jelas Pak Lek. Dana dan Cahyo setuju. Dengan membawa benda itu, mereka dianggap sebagai salah satu pemilik ilmu yang mengincar kekuatan dari jagat Segoro Demit. "Terus kita kemana Pak Lek?" tanya Danan. Pak Lek menunjukkan sebuah peta tua yang terbuat dari kulit kayu. "Ini peta hutan yang ada di ujung timur Pulau Jawa. Konon pada zaman kerajaan dulu, gerbang jagat Segoro Demit pernah terbuka di sana," cerita Pak Lek. "Sepertinya aku tahu hutan itu. Katanya di sana ada kerajaan Demit. Waktu kecil, dulu warga desaku sering mendengar cerita itu," ucap Cahyo yang mulai fokus pada ucapan Pak Lek. Benar, kerajaan Demit itu berasal dari makhluk yang berhasil memasuki alam manusia. Untungnya ada kekuatan besar yang menahan makhluk-makhluk itu untuk tidak keluar dari hutan, jelas Pak Lek. Terlihat Dana dan Cahyo mengerti apa tujuan Pak Lek. Kemungkinan terbesar terjadinya perang ilmu hitam adalah di sana. Walau bukan pun, setidaknya mereka bisa mencari petunjuk lebih banyak di sana. Perjalanan ke sana mereka lalui dengan singkat, walaupun dengan kecepatan motor Danan yang harus mengimbangi kecepatan Vespa tua kebanggaan Cahyo. "Dato Panjul, Vespanya jual aja, beli yang baru," ucap Pak Lek yang memilih diboncengi oleh Danan dengan kondisi motor yang lebih baik. "Ojo to Pak Lek, setelah dibuang sama Pak Lek, aku menghabiskan gajiku 3 bulan buat benerin motor ini, jadi sayang," balas Cahyo. "Wes lah Pak Lek, biarin aja, aku yo eman-eman, banyak kenangannya," ucap Danan yang mendukung Cahyo.
Piye to cah-cah saiki biyen isin diboncengin motor tua, lah saiki kok malah dieman-eman? Jawab Pak Lek sambil menggelengkan kepalanya. Danan dan Cahyo hanya bisa tersenyum. Buat mereka sekarang motor tua peninggalan Pak Lek itu memiliki banyak kenangan. Menjelang sore, mereka sampai di mulut hutan yang mereka tuju. Saat matahari masih menerangi hutan tempat ini, terlihat begitu asri. Lebatnya daun-daun pepohonan yang tumbuh subur mampu menyejukkan mata siapapun yang memandangnya. Sayangnya saat hari mulai malam, pesona itu mendadak menghilang dan tergantikan dengan suasana mengerikan dari keangkaran hutan ini. Pak Lek, sepertinya kita tidak sendirian di sini, ucap Danan yang menyadari keberadaan manusia lain di sekitar hutan ini. Iya Pak Lek, kita ini tidak sendirian, kita bertiga, balas Cahyo. Spontan saja tangan Danan mendarat di kepala Cahyo yang masih bisa bercanda. Sudah, itu ada yang datang, kamu urusin sana, ucap Pak Lek yang menyadari kedatangan sesosok manusia berbaju hitam dengan batu akik besar yang menghiasi jari-jarinya. Pergi, hutan ini bukan tempat bermain untuk kalian, ucap orang yang berjalan menghampiri mereka dari kegelapan hutan. Kami ada urusan di sini Pak, nggak ganggu siapa-siapa kok, jawab Danan dengan sopan. Tempat ini berbahaya. Jika kalian masuk tanpa didampingi, sudah pasti kalian akan berurusan dengan penunggu hutan ini, ucap bapak itu. Penunggu apa maksud bapak? Tanya Danan masih dengan sopan. Bapak berbaju hitam itu tersenyum. Harus ada maharnya. Jika kalian sudah membayar, kalian akan bisa memasuki hutan ini dengan selamat, jawab sombong bapak itu. Tapi Pak, di sini tidak ada pocong, adanya ini nih, ucap Cahyo sambil mengusap mata bapak itu dan menekan salah satu titik di punggung orang itu. Mendadak orang itu terjatuh dengan wajahnya yang pucat. Itu apa? Setan! Bapak itu berteriak setelah melihat sesosok genderuwo yang memang dari tadi sudah ada di sekitar mereka. Terlihat Cahyo tertawa lepas melihat bapak itu. Di sini belum ada pocong Pak, nanti di dalam mungkin banyak, ucapnya yang masih tertawa puas setelah berhasil mengerjai orang yang mencoba menipunya tadi. Wes, udah, ayo kita lanjut, jangan kelewatan. Kali ini Danan mengajak Cahyo dan Pak Lek meninggalkan bapak itu yang masih kaget. Mas, jangan pergi, ini gimana? Bapak itu memohon pada Cahyo dan Danan. Kali ini Pak Lek yang menghampirinya. Bapak tenang saja, besok pagi penglihatan gaib bapak sudah tertutup lagi kok, ucap Pak Lek menenangkan. Tapi sepertinya genderuwo tadi sudah sadar kalau bapak bisa melihat dia. Hati-hati ya Pak. Bersambung. Nantikan kelanjutannya hanya di Fakta Sejarah. Terima kasih teman-teman sudah menyimak sejauh ini. Terima kasih juga untuk Mas Dio Seta. Sambil nungguin kelanjutannya, teman-teman bisa mampir ke channelnya Mas Dio ya, ada di deskripsi linknya. Dan saya pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.